warahmatullahi wabarakatuh. Sisma fans, welcome back to Inspiring Sisma in your favorite channel Sisma TV. With me, Iva Yuan. Today we are going to share you the recent inspiration from Sekolah Sabilillah. Can you guess who is the guest star today? Hari ini kita telah bersama salah satu siswi SD Islam Sabilillah Malang 1 yang berhasil menjadi top 5 Mbak Yu Cilik Kota Malang. Kira-kira ada yang sudah kenal? Kalau sudah kenal, komen di bawah. Inilah dia, Ashika Evazila, kelas 6 SD Islam Sabilillah Malang 1. Assalamualaikum Mbak Ashika. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kegiatan di sekolah apa aja nih Mbak Ashika? Sudah menyelesaikan ujian dan lain-lain? Latihan wisuda Al-Quran dan latihan wisuda akademik. Oke, berarti sudah persiapan untuk kelulusan ya? Iya. Sebentar lagi Mbak Ashika sudah selesai pendidikannya di SD Islam Sabilillah Malang 1. Nah Mbak Ashika, firstly congratulations sudah berhasil menjadi top 5 Mbak Yu Cilik Kota Malang. Yeay. Kalau boleh tahu gimana sih rasanya Mbak Ashika? Rasanya seneng banget, nggak nyangka, happy, dan tentunya bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Top, ini adalah salah satu pencapaian yang sangat super dari seorang siswi SD yang telah berhasil menjadi top 5 ya. Nah Mbak Ashika, kita mulai dari awal ya. Sebetulnya ajang Mbak Yu Cilik itu apa sih kalau boleh dijelaskan untuk pemirsa? Ajang Mbak Yu Cilik Kota Malang adalah pemilihan duta pariwisata cilik yang bertugas mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Malang dan menginspirasi anak-anak. Oke, nah bisa diceritain nggak sih dari kontes Mbak Yu Cilik ini ada tahapan-tahapan apa saja dan seleksi yang Mbak Ashika ikuti? Jadi yang pertama tuh ada seleksi berkas. Jadi semua berkas-berkas kita dari biodata, prestasi, dan juga sekolah itu ada ketentuannya. Oke. Jadi mapnya yang Mbak Yu harus warna ini, harus bentuk seperti ini. Oke, administratif ya. Ya. Setelah itu ada namanya tuh ujian tulis. Nah di ujian tulis tuh kayak LKS ujiannya adik kelas. Oh, Ya. warna pink Nah, atau warna putih? Putih. Oh, warna putih. Di situ pertanyaannya mencakup apa saja? Biasanya tuh ada bahasa Inggrisnya, ada yang bahasa Indonesia. Nah itu ada tentang sejarah Kota Malang, ada kayak wisata-wisatanya, kulinernya. Terus yang bahasa Inggris tuh aku masih ingat kayak What is the culinary of Malang City? Oh, I see. So ini general information about Yeah. Malang ya. Yeah. Untuk mengetes nih seberapa tahu dan seberapa menguasai Mbak Ashika tentang Kota Malang. Oh iya, karena ajang ini merupakan duta pariwisata Kota Malang. Yeah. Oke, dari tadi administratif, kemudian ada seleksi apa lagi? Ada seleksi wawasan budaya. Jadi kita disuruh mempresentasikan budaya apa yang ada di Kota Malang. Terus ada tentang wawasan Kota Malang juga. Oke. Terus ada kemampuan bahasa Inggris. Jadi kita introduce diri sendiri pakai bahasa Inggris. Terus nanti ada kayak Q&A-nya gitu. Nah, jadi tadi ada seleksi berkas, ujian tulis mengenai pengetahuan umum untuk Kota Malang, dan wawasan budaya. Di wawasan budaya ini, apa yang Mbak Ashika tampilkan di situ? Itu merupakan ujian atau sebuah tampilan? Di tes. Oh, tes? Ya. Oke. Jadi- Lisan atau tulis? Lisan. Oke. Jadi kayak misalnya nyeritain tentang budaya Kota Malang, salah satunya adalah tarian beskalan. Jadi tari beskalan tuh kayak diceritain asal usulnya dari mana, gerakannya seperti apa, dan keunikannya seperti apa. Wow, and you can answer all the questions? Lebih ke skrip sih. Oh gitu, jadi Iya. memang di skripnya memang sudah dipersiapkan. Sudah. Oh begitu, berarti intinya presenting? Ya. Oh, presenting. Oke. Nah, setelah itu wawasan budaya, kemudian dites juga wawasan multilingualnya Iya. atau bahasa Inggris di sini ya, Mbak Ashika ya. Oke. Setelah itu dari tahapan bahasa ada seleksi apa lagi? Dapat interview peserta, wawancara orang tua. Jadi orang tua juga diwawancarai. Wah, berarti orang tua juga terlibat langsung. Iya. Oke, kalau boleh tahu waktu itu wawancara orang tuanya mama, papa, atau salah satu? Salah satu.
Oke, pertanyaannya apa aja Mbak Ashika? Kurang tahu. Oh, jadi terpisah ya? Iya, Antara terpisah. Mbak Ashika dan orang tua juga terpisah. Iya. Oke, berarti di sini penilaian dari dukungan orang tua juga sangat berpengaruh ya Mbak Ashika. Oke, setelah itu ada tes bakat. Ada. Betul. Nah, kalau boleh tahu bakat apa nih yang ditampilkan oleh Mbak Ashika? Karena aku orang yang suka nyanyi, jadi aku menyanyikan lagu yang berjudul Latih dan aku nari juga. Oh, Tari nari modern, juga. Mbak. Tari modern. Iya. Satu lagu dengan Lati atau terpisah Satu nyanyi lagu. dulu? Oh, jadi Lati, singing and showing a dance. Yes. Oke, nanti kita juga sertakan ketika Mbak Ashika menampilkan sebuah lagu Lati dan dancing. Kowe iso mlayu saka kesalahan jining diri ono ing lati. Pushing through the countless pain, and all I know that is love, a bless and burn. Everything has changed. It all happened for a reason. Don't the first stage. It is something we fell for. Never wanted this kind of pain. To myself so golden heartless, but one thing you should know. Oke, Mbak Ashika. Berapa lama sih tahapan seleksi yang telah Mbak Ashika lalui ini? Mungkin Mulai dari awal seleksi sampai grand final. awal seleksi itu Februari. Februari itu seleksi ujian tulis, seleksi budaya, kota Malang sama bahasa Inggris. Terus Februari, Maretnya kan puasaan. Oke, Maretnya Ramadan. Bener nggak? Iya, bulan Ramadan, Ya, betul. Maretnya nggak ada apa-apa. Habis Idul Fitri baru ada deep interview sama wawancara orang tua. Terus besoknya habis deep interview sama orang tua itu ada talent show-nya. Oke, berarti sekitar 2 bulan ya. Iya, 2 bulan. 2 bulan proses sampai menjadi top 5 finalis. Oke, Mbak Ashika. Nah, mengikuti sebuah ajang yang sangat populer ya. Dan ini termasuk ajang yang sangat bagus sekali menjadi seorang Mbak Yu Cilik Kota Malang. Mbak Ashika mungkin bisa berbagi kepada kita. Gimana sih tipsnya Mbak Ashika tuh untuk bisa berbicara dengan sangat percaya diri di depan umum? Banyak loh anak-anak di teman-teman kita di luar sana yang mungkin mereka wawasannya luas, tapi communication skill-nya belum sebagus itu. Mungkin ada tips dari Mbak Ashika. Karena saya mendapat dukungan dari keluarga, guru, dan teman-teman saya. Kemudian saya juga memperdalam skill public speaking saya, bahasa Inggris, dan wawasan tentang Kota Malang. Sehingga aku menjadi berani dan percaya diri. Oke, itu jadi banyak faktor sekali ya. Harus berlatih public speaking, memperdalam wawasan, dan dukungan dari orang-orang sekitar. Iya. Oke, Mbak Ashika. Nah, apa sih kalau boleh tahu ya? Mungkin ajang Mbak Yu Cilik ini tuh bagi orang lain adalah privilege yang sungguh besar. What did you feel joining this kind of big competition? Tentunya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seneng banget rasanya bisa masuk top 5 dan bangga sama diri sendiri karena bisa sampai di titik ini. Oke, dan ini ada detik-detik video pengumuman ketika pengumuman top 5 ya Mbak Ashika ya. Nanti kita akan insert videonya untuk ditonton oleh Sisma fans di luar sana. Dan melengkapi jajaran 5 besar Mbak Yu Cilik Kota Malang 2025. Kira-kira siapa? Siapa? Selamat
tangan untuk Bayu dengan nomor ...08 Bayu Ashika. MCC dan Kota Malang, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 5 besar Kakang Bayu Cilik Kota Malang 2025. wow, selamat. Untuk 10 besar, jangan patah semangat. Kalian masih menjadi yang terbaik ya pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap menginspirasi ya. Terima kasih semuanya. Wow. Sangat menegangkan sekali ya Mbak Ashika. Di situ apa aja sih yang Mbak Ashika rasakan? Mungkin Mbak Ashika kayak, aduh, kira-kira aku ini menang nggak ya? Kalau boleh tahu ekspektasi Mbak Ashika bakal masuk top 5 atau enggak nih? Jujur nyangka dan nggak nyangka sih, karena kayak 50-50 nih? iya, soalnya teman-temanku yang lainnya itu keren-keren semua. Dan tapi kan aku nggak boleh ya, jadi aku tetap positive thinking dan aku tetap percaya aku bisa. Ya, karena kamu sudah mempersiapkan yang terbaik. Iya. Ya, oke. Selama perjalanan itu sampai dengan menjadi top 5, tentunya Mbak Ashika mengalami kendala atau kesulitan-kesulitan. Boleh diceritain nggak sih kesulitannya tuh apa aja dan bagaimana cara Mbak Ashika menghadapi itu? Pada seleksi awal, karena harus berkompetisi dengan ratusan anak-anak di Kota Malang, dan kan cuma dipilih 10 orang pemenang Bayu Malang, jadi kayak aku merasa lawanku keren-keren semua. Tapi dengan cara aku positive thinking dan percaya sama diri sendiri, aku pasti bisa. Oke. Is there any best moment that you cannot forget forever? Momen yang paling berkesan yang membuat kamu tuh merasa, wow, this is a very big moment that I have in my life gitu. Jadi waktu grand final, yaitu pas waktu aku speech di depan audiens dan Bapak Wali Kota, dan juga disiarkan live di YouTube. Live langsung, Iya. wow. Terus saat speech aku juga menceritakan tentang visi misiku ketika terpilih menjadi Bayu Cilik Kota Malang. Hi ladies and gentlemen, as a young generation with great dreams from Malang City, I'm Bayu Ashika, want to build a positive image of Malang and promote Malang tourism through our performance, including the natural beauties and local culinaries. Because I'm a singer, I want to make an easy listening kid songs about Malang. Songs have the power to create deep impression and attract people to remember Malang every time they hear it. Song is a media which is easy to spread through various music platforms and social medias. Hopefully, through my songs, I can promote Malang not only nationally but also internationally. I'm Bayu Ashika as Bayu Cilik Kota Malang 2025. I believe can make it happen. Thank you. Oke, ini berarti 11-12 sama kayak ajang Miss Universe, Miss Indonesia gitu ya Mbak Ashika? Wow, ditayangkan secara live, Mbak Ashika bisa speech di depan banyak sekali audiens offline dan online dan disaksikan oleh Bapak Wali Kota. Gimana Mbak Ashika caranya bisa speech selancar dan sebagus itu? Ya, di aku dibangun sebenarnya kayak, ya Allah, bisa ya Ashika, bisa ya. Terus kayak percaya diri aja, senyum, terus berinteraksi biar nggak gugup gitu. Wah, berarti Mbak Ashika ini memang udah hebat nih ya. Anaknya udah hebat, bertalenta, dan didukung oleh kedua orang tua, didukung dengan semangat dan disiplinnya. Nah Mbak Ashika, setelah Mbak Ashika ini menjadi top 5 finalis Bayu Cilik, sebetulnya what's next? Apa sih yang Mbak Ashika lakukan? Apakah kompetisi itu berhenti setelah Mbak Ashika menjadi top 5? Atau adakah program-program kerja yang Mbak Ashika akan jalankan? Kan Kakang Bayu itu bertugas mempromosikan, jadi aku akan berperan aktif dalam mempromosikan Kota Malang. Dan karena aku anaknya juga menyanyi,
Jadi program kerjaku yaitu mempromosikan Kota Malang melalui sebuah lagu. Dan lagunya itu berjudul Malang Boys yang bisa kalian dengarkan di YouTube, Spotify. Wow, sudah ada single nih ya? Iya. Sudah rilis. Oke Sisma Fam, single lagu Malang Boys. Kalau boleh tahu ciptaan siapa Mbak Ashika? Ciptaan omku sama aku. Wow, luar biasa, diciptakan sendiri oleh Mbak Ashika bersama Om. Malang Boys sudah bisa didengarkan di YouTube kesayangan Anda dan juga di Spotify. What about Apple Music? Apakah sudah bisa? Kurang tahu. Oke, berarti masih bisa didengarkan di YouTube dan juga Spotify. Kita akan melihat cuplikan lagu dari Malang Boys by Ashika Evazila. Check this out. Uklam-uklam sore ning Kuto Malang, nakam oskap ning pinggir dalan. Orem-orem daharan sing legenda, ojo lali krepek tempe asli Malang. Kuto Malang, kuto pariwisata, kiri kanan penak di sawang. Terus maju ayo terus berkembang, jadi kuto kebanggaan arek Malang. Ayo konco gandengan tangan, rukun sedaya sambut masa depan. Aku bangga dadi arek Malang, aku tresno marang kuto Malang. Kuto kembang pancen boys tenan selamanya. Aku bangga dadi arek Malang, aku tresno marang kuto Malang. Kuto kembang pancen boys tenan selamanya. Wow, luar biasa Mbak Ashika. Anak sekecil ini sudah pintar menciptakan sebuah lagu. Malang Boys, Semboys Mbak Ashika. Wih, keren. We are so proud of you. Kita semua sangat bangga kepada Mbak Ashika. Belum lulus sudah bisa menciptakan lagu. Next, Mbak Ashika, kita akan menunggu karya-karya terhebat dari Mbak Ashika ya. Oke Mbak Ashika, setelah menjadi seorang Mbak Yu cilik Kota Malang, Mbak Yu cilik itu pastinya tidak hanya tampil anggun, tampil cantik, stylish and fashionable. More than that, sebenarnya menjadi Mbak Yu cilik itu maknanya seperti apa sih menurut Mbak Ashika? Mbak Yu Malang adalah contoh figur anak Kota Malang yang memiliki tanggung jawab dan etika yang baik dalam mewakili Kota Malang. Oke, so it's not about beauty ya, Yeah. It's not only about beauty, but karya juga. Seperti karya Mbak Ashika tadi, wawasan yang luas seperti yang disampaikan Mbak Ashika ketika speech, dan masih banyak lagi talent-talent yang ada di dalam diri Mbak Ashika. Harusnya sih ini udah jadi Mbak Yu cilik Kota Malang ya. Insya Allah nanti semoga di next competition ya Mbak Ashika. Amin. Nah, setelah melewati berbagai banyak hal, tantangan, gimana sih dukungan dari keluarga, dari sekolah, dari teman-teman yang Mbak Ashika dapatkan? Aku bersyukur banget punya teman, guru, dan orang tua yang selalu support aku terus. Dan selalu memotivasi aku untuk meraih mimpi-mimpiku. Keren ya Mbak Ashika, ini sampai ada guru-guru dari sekolah Sabilillah yang datang untuk mensupport secara langsung ketika Mbak Ashika sedang melaksanakan lomba. Ini videonya nih. Seru banget. Wah, Miss Siva nggak ada di sana. Kalau Miss Siva di sana pasti udah teriak-teriak nih. Ah, Shika gitu ya.
Luar biasa sekali ya, berarti dukungan dari sekolah, keluarga, dan juga teman-teman. Nah, kalau dari orang tua sendiri nih, ada nggak sih treatment spesial dari mama atau papa? Atau mungkin Mbak Ashika tuh minta doa, "Ma, Pa, doain aku ya." Nah, dengan begitu bisa selaras dengan perjalanan Mbak Ashika untuk menjadi sukses menjadi Mbak Yu. Ayah bunda sih waktu itu ngedrill aku tiap hari, tapi nggak yang konsisten tiap hari biar aku nggak stres juga. Jadi sambil diajak healing tapi sambil hafalan, jadi biar aku semangat ngafalinnya. Such a good parenting ya. Jadi meskipun disiplin, tapi Mbak Ashika juga mendapatkan reward, sehingga nggak akan ada kata stres. Oke, Mbak Ashika. Setelah melewati kompetisi ini, tentunya ini nggak akan menjadi kompetisi terakhir ya. Masih akan ada next competition yang akan Mbak Ashika lewati di masa depan nanti, di masa mendatang. Nah, Mbak Ashika, what changes in yourself atau what did you learn dari kompetisi ini yang kamu rasakan dalam diri sendiri? Aku kayak rasa aku lebih percaya diri dan lebih mengenal tentang Kota Malang tentunya, serta menambah teman. Menambah teman juga ya, tentunya relasi yang semakin banyak. Ada nggak sih yang ingin disampaikan Mbak Ashika kepada teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mbak Ashika selanjutnya? Kan Mbak Ashika ada di kelas nih. Siapa tahu nanti adik kelas dari sekolah Sabila mengikuti jejak Mbak Ashika menjadi Mbak Yu Cilik. Kata-kata dari aku buat adik-adik, don't be afraid, believe in yourself, you can do your best. Okay, don't be afraid, believe in yourself and do the best. Good, Mbak Ashika. Nah, kalau nih 10 tahun lagi Mbak Ashika menonton podcast kita hari ini dan melihat versi Mbak Ashika yang hari ini, kamu pengen lihat versi dirimu yang seperti apa? Aku ingin mengenang saat-saat aku berjuang, karena hal itu akan membuat aku semakin semangat meraih mimpi untuk yang kedepannya. Luar biasa. Thanks a lot Mbak Yu Cilik Kota Malang, top 5 finalis yang sudah hadir hari ini untuk memberikan insight dan inspirasi untuk teman-teman, para orang tua, para teman-teman di sekolah Sabilillah, bahwa kita pasti bisa untuk menggali potensi terbaik dalam diri kita. Contohnya Mbak Ashika yang mampu menjadi top 5 finalis Mbak Yu Cilik Kota Malang dan sudah memiliki beberapa single lagu. Ini bukan single lagu pertama kan? Ya, tentunya ini sudah lagu yang kesekian ya, setelah dulu pernah rilis lagu juga. Luar biasa. Give applause to Mbak Ashika. Thank you so much all Sisma fans that already watch our Inspiring Sisma today with Ashika Evazila. Dan terus saksikan Sisma TV setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk mendapatkan tayangan-tayangan terbaru, fresh, dan menginspirasi dari Sekolah Sabilillah dan Sisma TV. Saya Iva Yuan dan Ashika Evazila mengucapkan terima kasih banyak. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di segmen Inspiring Sisma selanjutnya. Kita jalan dulu ya Mbak Ashika. And thank you so much Sisma fans, I'll see you again. Sisma TV, mendidik, membangun peradaban dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.